Halo. Halo, selamat pagi kakak-kakak semua. Bisa bantu untuk di tag ya untuk teman-temannya yang lain supaya join buat sesi webinar kali ini karena informasinya bakal bermanfaat banget. Bener banget nih, karena kalau kemarin kan kita sharing-sharing tentang produk nih ya Mbak Mel ya. Kalau sekarang kita bakalan sharing-sharing tentang bagaimana sih cara menjadi seller terbaik gitu ya di Lakoko dan juga Luke gitu. Biar nanti kakak-kakak sekalian juga penjualannya pun juga semakin meningkat seperti itu. Jadi nggak cuman mengedukasi saja, tapi kita juga bakalan ngebantu nih untuk Benar banget. memberikan tips and trick agar nantinya penjualan dari kakak-kakak sekalian itu semakin meningkat gitu. Oke, boleh bantu di share ya untuk linknya ini, live-nya, biar nanti rekan-rekannya juga bisa ikutan gitu ya untuk menonton live kali ini gitu. Halo Kak Kiki dari Grobokan. Wah, dari Grobokan, halo. Terus juga ada dari Hong Kong nih Mbak Amel. Wah, halo kak. Kemudian dari Klaten, ada juga dari Tangerang, Lombok. Waduh, jauh-jauh ya. Pada jauh-jauh nih. Semoga nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir ya, nanti kita bisa ketemu secara offline ya Mbak Iya, Mel ya, benar biar nanti tuh banget. lebih seru lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita tetap memberikan live terbaik walaupun secara virtual ya gitu. Halo, dari Wonosobo ada juga. Kemudian ada dari Probolinggo dan juga Banyumas. Halo. Halo, Kak Vivin dari Karawang. Ya. Oke, boleh dibantu share lagi ya. Mungkin nanti kita nunggu 2 menit lagi ya, karena kan kita mulainya 9.30 seharusnya. Cuman memang kita mulai lebih awal biar nanti nunggu rekan-rekannya tuh kumpul dulu gitu. Halo, dari Sragen, Tulung Agung. Oke, mungkin boleh kita mulai ya Mbak Amel ya. Oke. Oke. Nah, untuk kali ini kita bakalan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan nih yang sering muncul tentang gimana sih cara menjual produk Benar Lakuku dan juga banget. Luke gitu ya. Nanti kalau misalkan kakak-kakak sekalian punya pertanyaan seputar itu, boleh juga ya tanya di kolom komentar gitu. Oke, mulai Mbak Amel. Oke, ini pertanyaan yang paling sering muncul di Telegram juga itu yang pertama Mbak Dian, bagaimana cara memprospek atau mencari jaringan baru tuh Mbak Dian? Oke, nah gimana sih cara mencari jaringan baru atau memprospek orang baru gitu ya? Tentunya yang pertama kita harus mendekatinya secara personal gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh menggebu-gebu nih. Ibarat kata kan kita pengen ya, misalkan aku sama Mbak Amel nih, aku yang mau prospek Mbak Amel kayak gitu. Tapi aku harus mendekatinya tuh dengan secara personal gitu. Nggak kemudian kita memaksakan kayak misalkan kita awalnya salam dulu gitu ya, yang sopan. Terus habis itu kita bisa tanyakan apakah Mbak Amel ini tertarik bergabung untuk menjadi jaringan saya gitu. Terus kita bisa memberikan kayak arahan-arahan seperti itu, dan juga tentunya kita memberikan penjelasan tentang bagaimana jaringan tersebut. Seperti misalkan di NASA kan kita menjual produk Lakoko dan juga Luke, kita perlihatkan nih nanti kita menjual produk Lakoko Luke, kemudian nantinya dapat poin dan segala macam seperti itu, sehingga nanti jaringan baru tersebut akan lebih tertarik nih seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail juga, dan tentunya
tidak cuman hanya itu saja, tapi tentunya kita harus mengedukasikan tentang produk yang akan kita jual ke customer kita gitu. Bener banget. Jadi product knowledge itu penting ya, Mbak? Iya, bener banget. Jadi product knowledge itu sangat penting juga. Jadi jangan cuman mau cari jaringan aja, Iya, bener tapi kita banget. juga harus tahu nih produk apa yang kita jual seperti itu. Sehingga memang kakak-kakak wajib banget ya ikut beauty clinic ya kalau misalkan kita adakan, karena memang di situ banyak juga ilmu-ilmu yang bakalan kakak-kakak dapatkan juga seputar produk-produk dari Lakoko dan juga Luki gitu. Oke, nah ini untuk pertanyaan kedua, itu bagaimana cara membuat packaging yang baik. Nah, untuk membuat packaging yang baik, karena kita tahu sendiri ya kalau untuk produk Lakoko dan Luke itu produknya udah premium, udah bagus banget. Iya, benar. Nah, bener. Jadi kalau untuk packagingnya itu juga harus mengikuti untuk sama seperti produknya, harus bagus juga, harus kelihatan premium. Nah, untuk pembuatan packaging yang baik itu terutama kalau misalkan dikirim lewat ekspedisi itu kan rentan ya Mbak Dian, kalau misalkan rusak atau ada yang kemasannya mungkin penyok. Nah, itu perlu membuat packaging itu yang kuat, misalkan dikasih bubble wrap atau pelindung yang lain. Dan juga untuk packagingnya itu karena produknya udah premium, kita juga harus membuat packagingnya itu yang bagus. Misalkan nih pakai kardus yang mencerminkan kalau toko kita, dan toko kita itu namanya bagus, terus packagingnya bagus, rapi, mungkin ada warna-warna tertentu yang bisa melambangkan dari Tokonya produk tersebut ya. atau produk Lakoko Luke. Jadi packagingnya juga harus mengikuti, jangan asal-asalan misalkan pakai terserah pakai kardus apapun gitu. Misalkan pakai kardus rokok ataupun kardus Indomie kayak gitu kan kurang pantas juga ya kalau misalkan kita kirim ke customer gitu. Sehingga memang dalam pembuatan packaging pun itu harus kita benar-benar perhatiin juga, karena kalau misalkan nih contohnya, kalau misalkan kita mempunyai packaging yang bagus ketika kita mengirimkan suatu produk ke customer, nah nanti customer kita itu bakalan bisa jadi dia ngevideoin gitu, ngevideoin produk yang dia dapatkan dari kita, dan itu nanti otomatis akan mendapat exposure dari customer kita. Dan misalkan teman customer kita itu melihat dan kayak ngelihat bagus gitu, otomatis nanti temannya customer kita bisa jadi pembeli di kita juga kayak gitu. Jadi kayak promosi gitu juga ya, Mbak, jadi secara tidak langsung packaging yang bagus itu juga bisa menjadi ajang promosi kita kayak gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang ya kan beda ya sama zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu kita tidak terlalu yang addicted banget sama sosmed. Nah kalau sekarang tuh apa-apa udah di videoin, apa-apa udah diiklanin kayak gitu, dan gampang banget nih untuk dipromosikan kayak gitu ya. Jadi memang kita harus perhatiin juga tidak hanya dengan produk keamanan produk, tapi memang kecantikan dari packagingnya itu juga bakalan menarik juga, biar eye-catching gitu, semakin menarik gitu ke customer. Oke, nah ini juga banyak banget nih Mbak Dian yang nanya kalau misalkan nih ke Amel, kita tuh ada toko di store. Nah, apakah kita itu bisa membuat banner di store itu, dan apakah Lakoko itu membuatkan banner dari store itu? Karena kan untuk menunjang supaya tokonya itu jauh lebih cantik gitu Mbak Dian. Nah, itu bagaimana Mbak Dian? Oke, nah kalau misalkan untuk banner seperti itu kakak-kakak sebenarnya bisa bikin sendiri ya kayak gitu ya. Karena kalau untuk sekarang kan udah banyak ya aplikasi-aplikasi edit foto kayak gitu. Tapi tentunya pengeditannya tuh juga harus yang rapih kayak gitu. Nah kalau misalkan memang ketika udah habis diedit kemudian pengen divalidasi ke kita, itu boleh banget ya, nanti bisa ditanyakan ke saya ataupun Mbak Amel lewat Telegram, dilihatkan dulu kira-kira desain kayak gini cocok gak ya untuk saya atau iya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi boleh banget mengkreasikan dari kakak-kakak sekalian gitu. Jadi sekreativitas mungkin, tapi tentunya harus rapi juga ya, dan sesuai dengan karakter dari Lakoko dan juga Luki gitu. Oke, untuk next pertanyaannya,
Mengapa link toko saya tidak muncul di Shop Now, website Lakoko? Yang muncul hanya beberapa online shop yang besar saja. Bagaimana cara agar saya bisa masuk ke link Shop Now Lakoko? Nah, untuk supaya toko kakak itu bisa masuk ke websitenya Lakoko, itu filternya itu bukan kami ya kakak-kakak sekalian. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nih di Telegram, kok toko saya nggak masuk ya kak, tapi toko yang lain masuk. Nah, itu yang memasukkan di linknya masuk di Shop Now Lakoko itu bukan kami, tapi itu dari sistem. Jadi sistem itu memfilter toko mana itu yang baik, yang terbaik. Jadi misalkan nih penulisan produknya itu sudah sesuai dengan penulisan yang memang tertera untuk namanya itu di kemasan, jadi bukan seperti kode dinasa. Nah, itu tidak masuk ya. Atau misalkan spasi atau titik komanya, cara penulisannya itu belum benar, nah itu juga tidak masuk. Terus juga misalkan nih review dari pembeli, nah itu juga mempengaruhi. Semakin tinggi review dari pembeli, itu semakin besar kesempatan toko kakak untuk masuk di link Shop Now Lakoko, dan itu akan terjadi di filter itu setiap beberapa minggu sekali, jadi bergantian. Jadi kakak itu harus seperti berlomba-lomba nih jadi toko yang terbaik, ratingnya yang bagus, terus desain atau bannernya di tokonya itu juga yang menarik, yang eye catching. Jadi semakin besar untuk kesempatannya itu masuk ke link di Lakoko Shop Now gitu Mbak Dian. Misalkan juga itu ada yang bertanya nih Mbak Dian, kalau misalkan saya itu udah beberapa kali melihat tapi belum masuk juga. Nah, itu gimana nih Mbak Dian caranya biar dia tuh cepat masuk gitu di Shop Now-nya? Oke, nah sebenarnya itu kalau misalkan pengen masuk Shop Now, tentunya cara yang pertama yang dilakukan yaitu memperbaiki tokonya dahulu gitu ya. Jadi kita bisa review sendiri toko kita, apakah memang toko kita itu sudah layak masuk di Shop Now. Karena memang rata-rata yang masuk Shop Now itu tuh toko-toko yang memang terbaik dan terpercaya oleh customer gitu. Sehingga kalau misalkan toko kita belum masuk di Shop Now, bisa jadi nih toko kita mungkin kurang bagus ratingnya atau mungkin pelayanannya seperti itu. Karena memang yang biasanya yang masuk Shop Now itu hanyalah seller-seller yang udah star gitu, star plus kayak gitu-gitu. Jadi kakak bisa memvalidasi kembali tokonya seperti itu sehingga nantinya bisa masuk ke Shop Now gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini juga banyak banget ditanyakan, bagaimana caranya agar cepat closing saat menawarkan produk Lakoko kepada konsumen. Karena kita tahu ya Mbak Dian, untuk harga dari Lakoko itu cenderung lebih mahal gitu. Nah, kuncinya itu kita harus tahu pasar kita. Jadi memang untuk target penjualan atau pasar dari Lakoko itu targetnya memang untuk yang umurnya itu sudah memasuki kerja, awal-awal kerja, atau misalkan kuliah atau di semester akhir gitu. Jadi memang karena harganya lebih mahal, itu kita harus mengidentifikasi juga nih konsumen mana yang tepat untuk jadi pasar kita. Jadi tidak asal untuk menembak konsumen siapapun kita tawarkan, itu pasti susah ya, karena kan kita ada pasarnya. Nah, kalaupun misalkan nih kita sudah menawarkan ke ke calon konsumen kita, tapi mereka pada akhirnya itu belum mau membeli dulu nih, itu nggak apa-apa banget. Kita tetap bersikap baik, bersikap ramah, tetap menjelaskan produk knowledge dari produk yang kita jual, itu tetap harus seperti itu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu nih Mbak Dian mereka ingin mencoba, karena wah ini pelayanan toko ini bagus banget, terus produknya juga udah bagus banget, mereka akan ingat kembali ke toko kakak dan membeli di toko kakak gitu Mbak Dian. Iya, jadi memang balik lagi ya, kita harus tahu target market kita gitu. Nah, dari awal saja kan kalau kita lihat dari harga dari Lakoko dan Luke juga cukup pricey juga ya, jadi cukup menengah seperti itu. Sehingga memang pasarnya kita bukan ke anak-anak gitu, bukan ke remaja tanggung, tapi memang ke remaja yang udah bekerja seperti atau dewasa gitu ya, dewasa muda gitu, biar sesuai target nih. Jadi jangan kita pasang target ke anak-anak kayak gitu, karena kan mereka kan tentunya juga belum mempunyai uang sendiri gitu ya. Jadi memang kita harus pasang target sendiri, target market itu yang pertama, biar nantinya sesuai nih dengan
apa yang kita jual kayak gitu. Jangan kita memaksakan menjualnya ke orang yang mungkin tidak sesuai dengan target market kita gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada yang membeli, tidak apa-apa, kita bisa tawarkan sesuai dengan target market kita seperti itu. Atau mungkin dari kakak juga bisa mengadakan promosi melalui Instagram atau Facebook seperti itu, karena kalau zaman sekarang tuh udah canggih banget lah pokoknya, dan kita bisa filter nih untuk umurnya, usianya, gendernya, itu kita bisa setting di iklan tersebut sehingga target marketnya itu akan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Oke, ini untuk next pertanyaannya itu uh, kan banyak tuh Mbak Dian kalau misalkan melihat di Instagram dari Lakuko atau Luke itu ada merchandise special edition seperti anniversary atau Women's Day, itu apakah bisa nih Mbak Dian dibeli oleh distributor gitu? Oke, nah kalau misalkan untuk merchandise sendiri itu tidak bisa dibeli ya, kalau misalkan seperti itu, karena memang biasanya untuk merchandise sendiri itu untuk ajang promosi kita ke influencer gitu ya, biar nantinya produk dari Lakoko dan juga Luke itu semakin terkenal gitu. Jadi yang merchandise seperti itu memang tidak untuk diperjualbelikan, hanya untuk promosi aja ke influencer seperti itu. Oke, nah ini ada lanjutan pertanyaannya. Apakah distributor boleh membuat merchandise seperti kotak atau stiker Lakuko dan Luke sendiri? Nah itu boleh kalau memang mau membuat sendiri seperti kotak atau stiker untuk tokonya sendiri, itu boleh banget. Dan misalkan nih kakak-kakak masih bingung juga untuk desainnya, itu kakak bisa membuat sendiri dahulu, terus misalkan ingin bertanya apakah ini udah bagus nih kak atau masih ada tambahan, nanti bisa dikonsultasikan dengan saya atau Mbak Dian gitu. Jadi tetap boleh kalau misalkan berinisiatif ingin membuat stiker sendiri atau kotak sendiri supaya lebih branding nih toko saya, nah itu boleh Iya, banget. bener banget. Jadi memang kita sangat membebaskan ya kalau misalkan mau bikin stiker ataupun juga kotak seperti itu untuk menunjang penjualan juga gitu ya. Jadi jangan takut rugi ya kalau misalkan mau buat-buat seperti itu, karena itu nantinya bakalan membuat customer itu jadi lebih tertarik juga. Apalagi produk Lakoko Luke ini memang termasuk produk-produk yang sangat digandrungi di Indonesia gitu, sehingga memang untuk penjualannya pun untuk sekarang ini tentunya akan lebih mudah juga, apalagi kalau misalkan kakak-kakak mendukungnya dengan packaging yang bagus dan juga tentunya kayak stiker, kemudian kotak-kotak yang bagus kayak gitu, atau mungkin mau bikin giveaway kayak gitu, misalkan mau beli misalkan beli 2 produk terus gratis 1 kayak gitu. Nah mungkin kalau secara logika kan kita rugi ya, itu kita menjadikan hal tersebut sebagai modal promosi gitu. Jadi jangan dimasukkan ke ke keuntungan, itu tidak, tapi kita jadikan giveaway tersebut sebagai ajang promosi biar nantinya customer lain juga tertarik kayak gitu kan, biar nantinya penjualannya juga semakin meningkat begitu. Tapi kalau giveaway seperti itu kita bisa batasi nih, misalkan 3 orang aja deh yang dapet gitu ya, tapi nanti yang lain-lainnya juga tetap beli kayak gitu. Nanti bakalan ada seperti itu, karena konsumen bakalan tertarik membeli di tokonya kakak gitu. Oke, nah untuk next pertanyaannya, apakah boleh mengambil review produk dari influencer di sosial media untuk update di Instagram penjualan Lakoko dan Luke? Nah untuk misalkan nih kakak membutuhkan review atau testimoni, itu tidak disarankan untuk mengambil atau langsung mendownload dari influencer di media sosial ya kakak-kakak. Jadi soalnya kita belum tentu punya kerjasama dengan influencer tersebut, dan testimoni mereka itu memiliki hak cipta. Nah misalkan nih kakak-kakak butuh testimoni atau review atau konten untuk produk Lakoko dan Luke, nanti bisa mengambil di
Telegram konten dan media Lakoko Luke. Nah, nanti ada linknya, nanti kakak bisa mengambil di situ. Ini kami akan membagikan linknya untuk testimoni atau konten-kontennya yang sudah kami sediakan, dan itu bebas untuk di-share oleh kakak-kakak sekalian untuk ajang promosi. Itu boleh banget. Jadi disarankan mengambil dari Telegram tersebut saja. Jadi jangan langsung mengunduh atau download dari influencer di media sosial ya, karena kita belum tentu punya hak cipta atau bekerja sama dengan mereka gitu. Iya, jadi kalau misalkan untuk yang di influencer seperti itu kan kontraknya kan hanya sampai brand saja, jadi tidak sampai distributor gitu ya. Jadi memang sebaiknya jangan diambil ya kontennya, tapi kita sudah mempunyai konten yang ini nih yang boleh diambil nih. Jadi kakak-kakak bisa langsung aja join ke Telegram kita. Nah, di sana kakak bisa mengambil konten-konten dan bisa di-share gitu. Dan di sana juga udah ada captionnya, jadi kakak-kakak udah nggak perlu bingung-bingung lagi ngasih caption seperti apa, karena kita sudah menyediakan gitu. Untuk next pertanyaannya, bagaimana strategi yang baik untuk membuat customer repurchase ke toko kami gitu, Kak Dian? Itu bagaimana strateginya? Nah, sebenarnya kalau misalkan biar balik lagi membeli atau repurchase ke kita produk-produk dari Lakoko Luke, itu kita bisa tentunya yang pertama harus memberikan pelayanan yang terbaik. Misalkan ketika customer bertanya, kita menjawabnya dengan baik seperti itu. Walaupun mungkin memang tidak jadi beli gitu, tapi kita tetap jawab dengan baik gitu. Kira-kira misalkan dia bingung nih mau pakai produk apa gitu, kita bisa tanyakan kondisinya seperti apa, keluhannya seperti apa, dan barulah kita memberikan rekomendasi yang terbaik gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menganggap customer kita ini sebagai teman dan kita menjawabnya dengan baik, tentunya customer itu akan merasa nyaman ke kita. Dan tentunya ketika dia sudah beli satu kali dan dia merasa kalau toko kita itu bagus, dia pasti bakalan balik lagi nih beli ke kita kayak gitu. Dan mungkin misalkan nih dalam satu produk, misalkan contohnya dia beli Buzzfeed misalkan. Nah, kita ingat-ingat nih kita ingat-ingat, wah customer kita nih yang lalu dia udah beli 1 bulan yang lalu gitu. Nah, harusnya dia udah beli bulan ini lagi nih. Nah, itu kita bisa tanyakan juga, Kak, bagaimana sebulan kemarin perubahannya, kita tanyakan seperti itu, biar nantinya customer kita tuh merasa diperhatikan juga, dan nantinya customer tuh bakalan balik lagi nih belinya ke kita kayak gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saya jika barang sedang inden, apakah saya harus menyarankan produk lain ke customer gitu? Nah, untuk beberapa produk yang sedang inden, mungkin selagi menunggu produknya itu ready stock, itu bisa disarankan untuk menggunakan produk lain dahulu. Dan tapi kakak tidak perlu merasa khawatir kalau misalkan nanti kalau saya tawarkan produk lain, nanti dia tidak mau membeli Lakoko lagi, Kak, karena udah memakai produk lain itu. Jangan khawatir, karena kita harus percaya sama produk yang kita jual. Jadi kualitasnya itu tidak akan bohong. Nah, kalau misalkan kita tahu nih produk yang kita jual tuh berkualitas, jadi kakak tuh tetap pede aja untuk menawarkan yang lain gitu, selagi produk dari Lakoko itu nanti ready stock. Jadi kalau misalkan kakak menawarkan produk yang lain ke customer, itu pastikan untuk produk yang lain ditawarkan itu aman kandungannya dan juga terdaftar oleh BPOM gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi selain menjual produk Lakoko Luke, misalkan sedang tidak ready nih, kayak gitu gak apa-apa, kita sarankan pakai produk lain, tapi tentunya kita kembalikan lagi ke customer kayak gitu. Dan customer juga harus tahu kandungan-kandungan yang mereka sudah pakai, dan jangan sampai bertentangan dengan produk lain tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa mengedukasikannya seperti itu. Dan sekarang juga Lakoko dan juga Luke kan sudah punya aplikasi ya, sehingga sangat mudah sekali nih kita mengetahui kira-kira produk apa yang tepat untuk kita ataupun customer kita. Jadi sebenarnya aplikasi tersebut akan lebih memudahkan para distributor untuk menjawab pertanyaan dari customer gitu. Jadi kita bisa sarankan customer kita mendownload aplikasi Lakoko dan juga Luke untuk mengetahui kira-kira produk apa yang dia inginkan dan sesuai dengan dia gitu.
Nah, untuk next pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi customer yang mundur karena harga produk yang terlalu mahal? Jadi misalkan nih kalian kakak-kakak ini udah approach untuk customer baru, tapi karena dijelaskan di harga, terus mereka tuh nggak jadi nih Mbak Dian karena keberatan dengan harga laku koluke. Nah, itu bagaimana Mbak Dian? Nah, oke. Nah, kalau misalkan keberatan harganya seperti itu kita bisa jelaskan lagi bahwa ingredients dari produk La Coco dan juga Luke itu memang benar-benar premium gitu. Sehingga memang harganya juga premium ya. Jadi bukan abal-abal kayak gitu. Dan selain kita menjual, tentunya kita harus mengetahui ingredientsnya dulu gitu. Jadi kita sebagai penjual atau distributor memang kita harus mengetahui produk apa yang kita jual gitu, biar nanti kita sampaikan ke konsumen juga bagus dan tentunya juga konsumen itu tidak bingung dengan harganya kenapa yang lumayan premium kayak gitu. Jadi kita bisa jelaskan ingredients apa atau kandungan apa yang terdapat pada produk yang kita jual gitu. Jadi memang produk La Coco dan Luke ini karena memang dia vegan dan natural, sehingga memang dia sangat aman sekali digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga memang harganya pun cukup premium gitu. Oke, jadi memang ada harga, ada Iya kualitasnya gitu ya, bener, Mbak jadi Dian. ada harga ada kualitas gitu. Oke, untuk next pertanyaannya, bagaimana sistem retur yang benar dari official La Coco Luke? Nah, untuk sistem retur sendiri itu tetap melalui NASA sebagai distributornya La Coco dan Luke. Jadi misalkan nih kakak-kakak barangnya itu cair atau ready di kakak-kakak, terus kakak-kakak langkah pertamanya itu harus mengecek dahulu misalkan nih ada kelengkapannya atau ada kekurangannya dari produk-produk itu, dan nanti bisa direturkan melalui NASA. Jadi untuk retur sendiri itu bukan retur produk yang misalkan lama tidak keluar terus mau expired terus di retur, atau misalkan udah digunakan nih terus kak ini kok saya udah menggunakannya tapi kok ada yang aneh ya dengan produk ini, terus itu direturkan, itu tidak bisa ya. Jadi kalau untuk retur itu tetap harus produk yang baru yang belum pernah dibuka, yang baru saja cair. Nah itu misalkan ada kekurangan itu bisa direturkan gitu. Jadi bukan yang udah dipakai atau yang udah kadaluarsa gitu. Iya, jadi proses retur itu kita juga harus perhatikan ya. Jadi untuk retur sendiri itu produk yang baru sampai gitu ya. Jadi bukan yang udah dipakai berkali-kali kemudian kok habis gitu. Itu namanya tidak bisa diretur ya, karena memang udah dipakai. Yang boleh diretur itu yang benar-benar pada saat buka dan emang cacat kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, kita sambil baca pertanyaan yang masuk ya. Jadi pertanyaan seputar penjualan akan kita bacakan. Dari Kak Nila, aplikasinya namanya apa Kak? Jadi aplikasinya itu yang tadi kita sudah sematkan ya. Kakak bisa langsung cek link di situ, terus langsung download aja aplikasi tersebut. Jadi kalau yang untuk La Coco dia namanya La Coco Beauty App. Kalau yang Luke nanti dia namanya Luke Beauty App gitu. Jadi kalau yang La Coco nanti dia bakalan muncul rekomendasi produk-produk dari La Coco, dan kalau yang Luke nanti kita bisa coba Luke itu secara virtual gitu. Jadi kalau misalkan bingung pakai shade apa kayak gitu ya, itu bisa banget langsung download aplikasi Luke tersebut gitu. Ini Mbak Dian, ada pertanyaan dari Kak Nunung. Cerita dikit nih kakak, kemarin saya punya konsumen pemakaian BuzzFeed, tapi setelah 2 minggu pemakaian belum ada reaksi katanya. Nah, bagaimana cara kita tanggapi supaya dia bisa membeli produk lagi? Secara produk herbal kan butuh proses untuk hasilnya. Nah, untuk penggunaan BuzzFeed sendiri memang untuk La Coco ini kan vegan, jadi untuk hasilnya itu membutuhkan proses. Jadi tidak seperti produk-produk di luar sana yang misalkan memakai bahan kimia jadi hasilnya itu instan gitu. Nah, untuk pemakaian dari BuzzFeed ini kan juga baru 2 minggu nih kakak-kakak, jadi masih proses untuk hasilnya gitu. Nah, tetap diberikan edukasi bahwa untuk BuzzFeed atau produk-produk dari La Coco ini kan produk dari herbal, jadi harus penggunaannya itu rutin gitu dan diimbangi dengan gaya hidup yang sehat juga, karena penggunaan body care itu hasilnya akan maksimal kalau digunakan itu dengan diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Dan juga harus diperhatikan juga nih misalkan faktor-faktor lain yang bisa mempercepat untuk
hasil yang didapatkan dari penggunaan produk. Misalkan nih kalau konsumennya itu usianya sudah 30 tahun lebih dan sudah pernah menyusui nih. Nah, itu pasti waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya itu akan berbeda nih dengan misalkan yang masih umurnya nih 20 tahun atau 22 tahun belum pernah menyusui. Nah, itu berbeda ya waktu yang dibutuhkan. Nah, itu harus diberikan edukasi kepada customer bahwa faktor-faktor di luar itu juga sangat mempengaruhi, juga seperti hormon, misalkan hormonnya itu belum seimbang atau tidak seimbang, itu akan berbeda digunakan dengan orang yang memiliki hormon yang seimbang gitu. Jadi memang penggunaannya itu disarankan untuk rutin dan teratur, terus sabar, karena juga baru 2 minggu untuk penggunaannya dan diimbangi dengan gaya hidup yang sehat gitu. Iya, bener banget. Jadi kita bisa edukasikan juga ke customer kalau misalkan produk yang alami tentunya tidak akan instan ya, seperti itu. Jadi memang harus butuh waktu dan tentunya harus digunakan secara rutin dan teratur biar nanti hasilnya itu maksimal. Sama halnya ketika kita menggunakan skincare untuk wajah gitu ya, body care pun juga seperti itu. Jadi kita harus menggunakannya itu secara rutin dan teratur gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Danik. Kak, saya sering repost postingan influencer, tapi saya izin sama yang bersangkutan secara pribadi dan dibolehkan. Kalau begitu, kasusnya apakah boleh Kak Dian gitu? Oke, nah kalau misalkan sudah minta izin ke influencernya dan influencernya sendiri membolehkan, itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak dibolehkan itu ketika langsung nyomot-nyomot aja ya, karena itu kan kita punya hak cipta ya, sehingga nanti ditakutkan nanti malah nama brand kita yang jadi jelek kayak gitu. Kalau misalkan kita tinggal nyomot-nyomot aja tidak minta izin kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kita harus minta izin dahulu kayak gitu. Atau mungkin bisa langsung DM aja di Instagramnya Lakoko, itu bisa ditanyakan juga, Kak ini boleh nggak ya aku repost kayak gitu. Nah kalau misalkan dari adminnya Instagram membolehkan, itu baru kita repost. Tapi kalau misalkan memang tidak boleh, sebaiknya jangan gitu. Oke, ini Oke. Nah ini ada testimoni nih dari Kak Dek Sumarni. Bantul hadir Kak Amel, Kak Dian, terima kasih selama ini sudah menjawab konsultasi saya lewat Instagram maupun Telegram. Sehat selalu ya Kak, semenjak saya jualan khusus produk Lakoko makin naik omsetnya. Terima kasih Kak Sumarni. Jadi Kak Sumarni ini berjualan Lakoko aja ya, dan dia merasakan omsetnya naik. Iya bener banget, karena memang produk Lakoko seperti yang kita tahu, memang produk Lakoko ini dia sedang naik daun banget nih, sehingga kalau misalkan kita jual pun itu kita tidak perlu takut kalau tidak terjual, karena memang konsumen ini sangat mencari-cari produk Lakoko gitu. Kita bisa lihat juga ya review-reviewnya seperti itu di Female Daily, seperti itu kita bisa lihat. Bahkan banyak banget artis-artis atau influencer tuh menggunakan produk Lakoko gitu, karena memang produk kita itu memang sangat bagus kualitasnya dan tentunya premium juga gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau sudah berjualan Lakoko dan juga Luke, karena memang produk kita itu benar-benar udah yang berkualitas dan udah terkenal juga nih seluruh Indonesia. Gitu. Oke, kakak-kakak boleh bertanya juga ya, bisa langsung ditulis di kolom komentar gitu ya. Kira-kira kendala apa sih yang dialami tentang penjualan kayak gitu. Mungkin kalau stok itu kan memang kita ini ya, kalau untuk ready stock sendiri atau inden itu memang dari pabrik itu kan butuh waktu untuk produksi, sehingga memang kakak-kakak itu harus berani inden gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk para stokis nih harus berani inden untuk melengkapi produk-produk dari distributornya kayak gitu, biar nantinya dari pabrik juga itu jadi lebih cepat juga untuk produksinya kayak gitu. Karena memang dalam satu produk misalkan dark spot misalkan itu memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk proses produksinya gitu. Jadi memakan waktu yang cukup lama, sehingga kalau misalkan kakaknya baru PO misalkan hari ini, tidak kemudian besok kemudian ready, itu tidak, karena kita harus ada proses pembuatan dahulu kayak gitu. Jadi kakak-kakak wajib berani inden gitu ya ke NASA Pusat. Karena memang apalagi produk Lakoko ini kan sangat
banyak disukai customer ya, sehingga memang produknya itu benar-benar cepet banget habis ya Mbak Amel, sehingga memang wajib banget nih berani inden untuk kakak-kakak. Jadi bisa PO dahulu di NASA, nanti kita tentunya bakalan ngebantu untuk produksinya gitu. Nah ini dari Kak Dwi Wulan, kendalanya produk tidak ready, tidak stabil Kak gitu, bikin pusing. Inden berapapun langsung habis. Nah iya bener banget, karena memang dari kita tuh menunggu dari PO-PO-nya kakak gitu ya. Jadi kakak harus berani PO nih, biar dari kita pun juga produksinya lebih banyak juga gitu ya, karena tentunya kita memproduksi sesuai dengan permintaan gitu. Tidak kemudian kita memproduksi langsung banyak, itu tidak, nanti takutnya tidak terjual juga ya ke NASA kayak gitu, sehingga memang kakak harus berani inden gitu. Nah ini dari Kak Wardatul Janah, Kak, La Coco Bakucel Essence bisa dikombinasikan dengan produk apa aja ya? Nah, kalau untuk Bakucel Essence itu boleh banget dikombinasiin dengan hyaluronic acid ataupun bahan aktif lainnya sebenarnya. Kalau misalkan di di produk La Coco itu kan ada dark spot. Nah, itu sebaiknya untuk di layeringnya itu jangan dalam satu waktu, tapi boleh misalkan Bakucel Essence itu di pagi hari, kemudian malamnya pakai dark spot essence kayak gitu, itu boleh. Tapi kalau dalam satu waktu itu sebaiknya jangan ya, karena memang nanti ditakutkan over gitu. Tapi kalau misalkan paginya Bakucel Essence, malamnya dark spot, itu boleh banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Marianti. Mau tanya Kak, kenapa barang laku tapi sering inden? Nah, kita tahu sendiri ya, kalau misalkan barang dari produk La Coco maupun Luke itu banyak yang menggemari nih, konsumen itu banyak banget yang cari produknya. Nah, makanya sering sekali penjualannya itu cepet banget nih. Misalkan nih baru cair, terus kakak-kakak menjual produknya itu cepet habis. Nah, supaya kakak-kakak itu tidak terlalu lama untuk menunggu produknya itu ready stock lagi, itu makanya perlu untuk PO nih. Jadi kakak-kakak tuh rajin untuk PO. Jadi kalau kakak-kakak PO, nanti kan kita bisa memproses untuk produksinya ya. Jadi supaya lebih cepat itu harus berani untuk PO, terutama untuk stokis-stokis nih yang ada di sini gitu. Bener banget, jadi harus berani PO banyak ya, biar nantinya juga produknya itu cepat ready juga. Nah seperti yang sudah kami bilang tadi ya, kalau untuk proses produksi itu juga memakan waktu yang cukup lama, sehingga memang kakak-kakak harus perlu PO banyak gitu, biar nantinya prosesnya juga tidak memakan waktu yang lama gitu. Oke, ini juga ada Testi nih dari Kamsam Syudin. Betul, PO banyak, ludes 1 hari, terlebih lagi kalau yang dark spot essence. Iya, bener banget, karena memang dark spot essence nih lagi naik daun juga ya, karena memang hero produk. Iya, gitu hero ya. produk, karena memang dia ini kecil-kecil cabai rawit banget, karena bisa banget menghilangkan flek hitam secara maksimal kayak gitu. Kalau misalkan dipakainya sesuai dan tentunya rutin ya, 3 kali seminggu gitu. Terus juga diimbangi dengan pakai sunscreen, kemudian diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat, kemudian juga tentunya basic skincare juga harus tepat kayak gitu ya, biar nantinya hasilnya itu maksimal gitu. Ini ada dari Kak Wardatul Jana lagi, kalau dikombinasikan dengan produk yang mengandung niacinamide bisa nggak ya Kak untuk Bakucel Essence? Bisa ya. Jadi kalau niacinamide itu bisa banget, karena nanti dia membantu untuk mencerahkan wajah dan tentunya juga untuk menghilangkan jerawat, itu jadi boleh banget gitu kalau dikombinasikan sama niacinamide. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Kak Inggit. Berarti Hydrating Divine Essence bisa diganti dengan Bakucel ya Kak. Nah, itu untuk Hydrating Divine Essence bisa diganti menggunakan Bakucel Day Cream dan juga Night Cream. Misalkan sekarang memang karena Hydrating Divine Essence sedang inden, jadi bisa menggunakan Bakucel Day Cream dan Night Cream gitu. Terus ada pertanyaan dari Kak Akmar. Kak mau tanya, kulit wajah berminyak, kadang suka ada jerawatnya 1 atau 2 gitu, terus pori-pori besar, buat busui pakai apa ya Kak? Nah, untuk
kulit berminyak itu bisa disarankan menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Aloe Vera Soothing Mist, terus nanti bisa menggunakan Bakuchiol Day Cream dan juga Night Cream. Terus gunakan sunscreen minimal SPF 30. Nah, untuk mengurangi tampilan pori-pori yang tampak lebih besar, jadi disamarkan, itu juga bisa menggunakan masker mingguan, digunakan 3 kali dalam seminggu. Itu masker Amazonier Charcoal Glow Mask gitu. Dan juga setiap malam jangan lupa untuk melakukan double cleansing dengan facial wash dan juga cleanser gitu. Iya, bener banget. Jadi kalau untuk apa tadi namanya eksfoliasi itu bisa pakai Amazonian Charcoal Glow Mask. Jadi pilihannya ada dua ya, bisa pakai Amazonian Charcoal Glow Mask atau bisa pakai yang Dark Spot Essence. Jadi kalau misalkan kakak cocoknya itu kulitnya itu yang physical exfoliate, itu bisa pilih yang charcoal. Tapi kalau misalkan kulitnya kakak itu lebih cocok yang chemical exfoliate, berarti pilihnya yang dark spot essence gitu. Jadi dark spot essence itu tidak hanya menghilangkan flek hitam aja ya, tapi memang dia bisa sebagai eksfoliasi juga gitu. Nah, kemudian dari Kak Inggit, nah ini berarti hydrating divine essence bisa diganti. Oh, udah ya tadi ya. Kak Erni nih Dari Kak Erni, oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Erni. Untuk flek hitam, komedo, kusam, kita harus pakai produk La Coco yang apa saja untuk usia 40 tahun? Terima kasih. Jadi untuk flek hitam, komedo, dan juga kusam bisa disarankan nih menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, terus menggunakan Bakuchiol Essence, Bakuchiol Day Cream, Bakuchiol Night Cream, sunscreen minimal SPF 30, dan untuk komedonya itu bisa menggunakan Amazonier Charcoal Glow Mask. Nah, untuk flek hitamnya ini sendiri, kalau misalkan nih flek hitamnya itu sudah lebih parah, terus sudah tebal atau sudah menahun nih, udah lama, itu lebih disarankan menggunakan Dark Spot Essence. Tapi misalkan nih flek hitamnya itu masih ringan, terus belum lama atau belum menahun gitu dan masih sedikit-sedikit, itu bisa menggunakan Bakuchiol Essence tadi. Jadi ada dua pilihan untuk flek hitam atau hyperpigmentasinya gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, kemudian ada dari Kak Yuna, produk apa Kak yang cocok untuk wajah yang beruntusan nih Mbak Amel? Oke, untuk produk untuk kulit wajah beruntusan itu cocok banget juga menggunakan Bakuchiol series. Jadi Bakuchiol series itu bisa digunakan untuk mengatasi berjerawat, beruntusan, terus kulit kusam, dan juga anti penuaan. Jadi bisa menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Bakuchiol Essence, Bakuchiol Day Cream, Bakuchiol Night Cream, dan jangan lupa gunakan sunscreen minimal SPF 30. Karena sudah menggunakan produk yang bagus, itu harus dilengkapi dengan penggunaan sunscreen juga agar hasilnya itu tetap maksimal gitu. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kak Veronica, Kak, Bakuchiol series apa boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Nah, kalau untuk Bakuchiol series sendiri itu boleh kecuali yang Bakuchiol Essence ya. Karena kenapa? Karena kalau Bakuchiol Essence itu dia mengandung bakuchiolnya itu cukup tinggi, yaitu 5%. Sehingga memang kalau untuk studi lebih lanjut dari bakuchiol dengan konsentrasi tinggi itu belum boleh untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kalau misalkan yang lainnya seperti day cream, night cream, dan juga sheet mask itu kan cukup rendah ya. Kalau yang day cream sama night creamnya itu kan hanya 2% bakuchiol dan sheet masknya hanya 1%, sehingga masih aman sekali digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kecuali yang Bakuchiol Essence ya gitu. Nah, ini dari Kak Dwi Wulan, Bakuchiol Essence tidak kalah bagus sama Dark Spot Kak, hasilnya juga bagus. Iya, bener banget, karena memang Bakuchiol Essence ini juga dia bisa membantu mengurangi hyperpigmentasi juga gitu, hampir sama dengan Dark Spot. Nah, dari Kak Binti Masruroh nih, Mbak Amel, solusi untuk wajah berjerawat dan berminyak pakai produk apa ya? Gitu. Oke, jadi untuk wajah berjerawat dan juga berminyak itu juga bisa banget untuk menggunakan Bakuchiol series, karena Bakuchiol series ini bisa digunakan untuk mengatasi kulit yang sedang berjerawat karena ada kandungan niacinamide-nya. Jadi dia merawat kulit yang sedang berjerawat itu, dan juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak, karena bisa membantu menghidrasi tapi juga mengontrol untuk minyak berlebihnya gitu. Jadi bisa menggunakan paket lengkapnya itu bisa menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Bakuchiol Essence, Bakuchiol Day Cream, Bakuchiol Night Cream,
Dan jangan lupa tetap gunakan sunscreen minimal SPF 30 gitu. Dan misalkan nih kakak-kakak ingin perawatan mingguannya dengan masker, itu bisa ditambahkan juga penggunaan Bakuchiol Sheet Mask-nya gitu. Oke, nah ini juga tadi udah dijawab juga untuk pertanyaan dari Kak Zakia ya. Tadi sama dari pertanyaannya sama Kak Binti Masruroh gitu. Nah, kemudian ini dari Kak Hayati Chandra, kalau pakai dark spot buat malam aja apa pagi boleh Kak? Terus pemakaiannya cukup 3 kali seminggu saja kan? Oke, nah untuk dark spot memang hanya di malam hari saja ya, dan cukup 3 kali seminggu. Jangan sampai dipakai di pagi hari, karena banyak kasus kalau yang dia pakainya di pagi hari itu nanti wajahnya itu jadi cenderung lebih sensitif dan bisa jadi itu nanti malah mengakibatkan iritasi kayak gitu. Karena memang dari dark spot sendiri itu kan kandungannya cukup tinggi juga untuk acidnya ya, ada tranexamic acid, ada AHBHA-nya juga, sehingga kalau dipakai di pagi hari ditakutkan nanti terjadi iritasi gitu. Jadi kalau misalkan pemakaiannya itu tepat sesuai dengan arahan dari kita juga, itu nanti hasilnya insya Allah bakalan bagus gitu. Jadi dark spot sendiri itu cukup dipakai 3 kali seminggu di malam hari saja, dan cukup tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak, jadi cukup tipis-tipis saja. Dan kalau untuk pengguna pemula jangan lupa melakukan patch test dahulu di area dagu ataupun pipi untuk mengetahui apakah kakak itu ada iritasi atau tidak gitu ke kulitnya. Tapi kalau cuman ngerasain cekit-cekit itu wajar banget ya, karena memang kalau untuk cekit-cekit sendiri itu terjadi karena ada kandungan asidnya itu, sehingga memang cekit-cekitnya itu nanti dia membantu untuk mengurangi jerawat juga gitu. Jadi kalau misalkan rasa cekit-cekit aja itu wajar banget, tapi kalau misalkan udah sampai memerah itu sebaiknya dihentikan dulu, kemudian bisa dicuci dan bisa disemprotkan aloe vera soothing mist gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Syamsuddin. Untuk Bakuchiol Essence bagus untuk flek hitam ya Kak. Nah, untuk Bakuchiol Essence itu juga bisa digunakan untuk mengatasi hyperpigmentasi atau flek hitam gitu. Jadi juga bisa digunakan untuk mengatasi flek hitamnya. Namun dengan catatan kalau misalkan flek hitamnya atau hyperpigmentasinya itu masih ringan dan misalkan baru gitu, bukan yang flek hitam sudah menahun atau yang sudah tebal. Nah, kalau misalkan sudah menahun atau sudah tebal, itu kami lebih menyarankan untuk menggunakan dark spot essence. Tapi kalau misalkan baru nih flek hitamnya, itu bisa menggunakan Bakuchiol Essence juga gitu. Tapi jangan lupa gunakan sunscreen minimal SPF 30 juga gitu ya Kak ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Siti. Untuk wajah flek hitam dan berminyak pakai produk apa ya Kak? Nah, untuk wajah flek hitam dan berminyak itu bisa disarankan menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Bakuchiol Day Cream, Bakuchiol Night Cream, Dark Spot Essence, dan juga sunscreen minimal SPF 30. Nah, kalau misalkan flek hitamnya itu masih ringan gitu, hyperpigmentasinya juga masih ringan, itu dark spotnya bisa diganti menggunakan Bakuchiol Essence. Kalau misalkan mau menggunakan keduanya itu juga bisa, namun dengan catatan jangan di layering bersamaan. Jadi bisa secara bergantian, misalkan pagi harinya menggunakan Bakuchiol Essence, lalu malam harinya menggunakan Dark Spot Essence, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Kak Ibu Ita, ini Kak La Coco Bakuchiol Essence juga ada kandungan exfoliatingnya enggak ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang Bakuchiol Essence sendiri itu tidak ada kandungan eksfoliasinya ya, sehingga memang bisa dipakai setiap hari, yaitu pagi dan juga malam hari itu boleh. Jadi kalau yang Bakuchiol Essence itu bukan eksfoliasi, kalau misalkan yang eksfoliasi itu yang Dark Spot Essence gitu. Nah, kemudian dari Kak Hamdani, krem yang bisa dipakai setiap hari, apakah untuk kulit normal, krem yang bisa dipakai pagi dan siang dan malam gitu. Nah, kalau untuk krim pagi dan juga krim malam, itu kakak bisa pakai yang Bakuchiol Day Cream dan Night Cream ya. Jadi untuk yang Day Cream itu dipakai di pagi dan siang hari, yang Night Cream bisa dipakai di malam hari gitu.
Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Fitri, kalau misalkan memakai masker Amazonia Charcoal Glow Mask, apakah harus digunakan malam hari? Kadang kalau malam hari ikut ketiduran nih. Nah, untuk Amazonia Charcoal Glow Mask itu bisa digunakan kapanpun. Jadi misalkan pagi hari atau siang hari itu juga bisa menggunakannya. Jadi untuk Amazonia Charcoal Glow Mask ini harus dibilas ya Kak, jangan terus dipakai sambil tiduran karena kan ini charcoal ya, jadi harus dibilas benar-benar bersih supaya tidak menyumbat pori-pori gitu. Jadi bisa digunakan di pagi atau siang hari supaya tidak ketiduran lalu lupa untuk membilasnya gitu. Terus Oke, terus selanjutnya ini dari Kak Husni, kira-kira kenapa ya Kak kalau wajah aku setiap coba produk suka timbul jerawat gak banyak sih, 1 sampai 2 tapi gede. Oh, oke, mungkin dari Kak Husni ini bisa juga tes alergi juga ya tentang produk yang digunakan, itu bisa jadi kurang cocok, ataupun mungkin dari kakak sendiri itu misalkan ada jerawat hormonal juga, misalkan apa namanya, ketika misalkan sedang mau haid seperti itu juga bisa juga kalau misalkan mau haid dan lain sebagainya, itu bisa muncul jerawat dari faktor hormonal, karena memang untuk jerawat sendiri itu karena berbagai faktor juga ya, jadi nggak cuma produk aja, tapi bisa jadi karena faktor dari dalam atau mungkin faktor lingkungan, seperti mungkin kurang bersihnya baju kita ataupun mungkin spray kita, seperti itu juga bisa mempengaruhi gitu. Nah, dari Kak Cahyani Widodo, Mbak mau tanya, produk Lakoko bisa dikombinasikan nggak ya dengan Moreskin gitu? Oke, jadi untuk menggunakan produk Lakoko, misalkan mau digunakan dengan produk lain, itu sebenarnya bisa dilakukan karena untuk Lakoko sendiri itu fleksibel. Namun kita juga harus tahu nih untuk penggunaan dengan produk lain itu apakah kandungannya itu bisa digunakan bersamaan, maksudnya layering gitu, karena ada untuk produk-produk tertentu itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Nah, kalau misalkan bisa nih, ternyata kita udah melihat kandungannya itu bisa digunakan secara bersamaan, pastikan produk lain yang akan digunakan bersamaan dengan Lakoko itu juga sesuai dengan jenis kulit kita dan juga aman terdaftar oleh BPOM. Jadi memang untuk keamanannya itu kita harus melihat supaya hasilnya di kulit kita itu jadi bagus gitu. Nah, misalkan nih kalau ingin menggunakan satu paket rangkaian Lakoko saja, nah itu lebih disarankan lagi karena kita bisa melihat progresnya itu jauh lebih mudah untuk kulit kita, dan misalkan ada sesuatu pun kita bisa melihat untuk penyebabnya itu jauh lebih mudah, dan nanti misalkan waduh ini hasilnya bagus banget nih Kak, nah itu jauh lebih maksimal kalau misalkan menggunakan dalam satu rangkaian produk. Tapi misalkan konsumen ingin menggunakan dengan produk lain pun juga bisa, dan itu keputusan diserahkan oleh konsumen asalkan produk yang lain yang digunakan itu aman dan juga terdaftar oleh BPOM gitu. Iya, bener banget ya. Nah, kemudian dari Kak Tarinasa, Kak, produk Lakoko dijual di luar NASA ya, karena banyak seller Lakoko tapi bukan member NASA. Nah, itu kalau dari Lakoko Luke sendiri itu tidak menjual di luar NASA ya. Kalau misalkan ada yang seperti itu, bisa jadi itu ada oknum-oknum tertentu atau mungkin distributor tertentu menjualnya ke seller lain kayak gitu. Sehingga memang kalau dari kita itu tidak tahu menahu soal itu. Kalau misalkan ada laporan seperti itu, bisa langsung dilapor aja di Telegram gitu ya Kak, nanti kita bisa bantu untuk mencari tahu soal itu gitu. Nah, kemudian dari Kak Vita, Kak mau tanya, aku pakai Bakuchiol Essence, Bakuchiol siang dan malam kok keluar bintik-bintik ya, tapi kulit udah cerahan gitu. Oke, dari Kak Vita, kalau misalkan keluar bintik-bintik itu sebelumnya bisa ditanyakan lagi ya, maksudnya ditinjau lagi gitu penggunaan produk sebelumnya itu pakai produk apa, bisa jadi bintik-bintik itu keluar karena memang ada detox dari produk sebelumnya gitu. Nah, kemudian dari Kak Mariatun Fitriani, Assalamualaikum Kak, kalau untuk komedo bagusnya apa selain watermelon glow mask? Oke, jadi untuk komedo itu bukan menggunakan watermelon glow mask, tapi misalkan ditambahkan rangkaiannya dengan watermelon glow mask itu bisa. Nah, untuk komedo sendiri itu kuncinya kita harus rajin untuk membersihkan wajah dengan double cleansing dan juga
melakukan eksfoliasi kulit mati, sel kulit mati yang ada di kulit wajah kita. Jadi bisa disarankan menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Aloe Vera Soothing Mist, dan Amazonian Charcoal Glow Mask atau Dark Spot Essence untuk eksfoliasinya. Nah, misalkan mau menggunakan Watermelon Glow Mask itu tadi juga bisa. Nah, dan juga jangan lupa untuk menggunakan basic skincare, moisturizer dan juga sunscreen minimal SPF 30. Nah, untuk moisturizernya sendiri bisa menggunakan Bakuchiol Day Cream. Kalau untuk sunscreennya, karena sekarang sedang inden, bisa menggunakan produk lain dahulu yang aman dan terdaftar oleh BPOM gitu. Oke. Nah, kemudian dari Kak Sofi, Kak, customer saya alergi makan ayam, kemudian keluar jerawat besar-besar. Apakah dilanjut atau dihentikan dahulu produk Lakokonya atau sekarang tinggal bekasnya saja kulitnya sensitif? Nah, kalau misalkan kakaknya itu customer kakak alergi makan ayam, berarti keluar jerawat besar-besar itu karena makan ayamnya ya. Berarti boleh di stop dulu makan ayamnya kayak gitu, karena memang ada beberapa orang itu memang dia alergi terhadap makanan kayak Benar. gitu. Jadi memang timbulnya jerawat itu tadi tidak hanya karena penggunaan produk aja, tapi bisa jadi dari dalam atau makanan-makanan yang kita konsumsi kayak gitu. Jadi kita juga harus perhatikan kira-kira ini kita alergi makanan apa ya, karena hal tersebut juga bisa menjadi pemicu timbulnya jerawat kayak gitu. Nah, kemudian dari Kak Niswatun, Kak, suami aku punya keluhan wajah berlubang-lubang gitu kalau dipencet keluar lemak putih dan baunya kurang sedap. Untuk membersihkan dan mengecilkan pori-pori gimana ya Kak, solusinya yang mana ya Kak gitu. Oke, mungkin kalau misalkan ada kayak lemak putih-putih kayak gitu, itu yang pertama itu bisa jadi dari dalam juga ya, faktor makanan. Karena kalau saya pribadi itu pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi kalau kata dokter itu kurangilah makanan-makanan yang berlemak dan juga yang berprotein tinggi. Itu karena akan mempengaruhi produksi lemak di wajah kayak gitu. Jadi itu adalah putih-putih tersebut itu karena tumpukan-tumpukan lemak gitu ya. Jadi minyak yang keluar dan yang tersumbat sehingga menimbulkan ada putih-putih kayak gitu, dan emang baunya tuh nggak sedap Mbak Mel gitu. Jadi memang yang pertama kita harus mendetoks dari dalam juga. Jadi kurangi konsumsi makanan-makanan yang berprotein tinggi atau mungkin daging-dagingan, itu dikurangi dahulu gitu ya. Terus perbanyak minum air putih. Dan kakak boleh menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask 3 kali seminggu. Dan untuk sehari-harinya bisa menggunakan basic skincare, yaitu facial wash, kemudian juga moisturizer, sunscreen, dan juga pelembab gitu ya. Nah, ini nih Mbak Amel dari Kak Zulfianika, kalau flek hitam membandel pakainya apa ya? Oke, nah untuk flek hitam yang sudah membandel atau sudah parah dan tebal itu nanti bisa disarankan menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam, Dark Spot Essence, Bakuchiol Day Cream dan Night Cream, dan jangan lupa gunakan sunscreen minimal SPF 30. Nah, untuk karena flek hitamnya itu sudah tebal, sudah parah, itu penggunaan sunscreennya bisa di-reapply setiap 2 sampai 3 jam sekali. Jadi salah satu penyebab kenapa flek hitamnya itu semakin parah atau semakin banyak itu karena paparan dari sinar UV yang ada di sinar matahari. Jadi sudah menggunakan Dark Spot Essence harus diimbangi menggunakan sunscreen dan juga basic skincare lainnya. Jadi jangan hanya menggunakan satu produk saja gitu supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, nah ini mungkin juga kita bakalan ngejelasin juga untuk produk yang ibu hamil dan ibu menyusui tidak boleh menggunakannya di Lakoko ya. Jadi kalau untuk ini saya lihat-lihat juga masih banyak yang bingung. Jadi kalau untuk yang ibu hamil itu tidak diperbolehkan menggunakan yang pertama Bakuchiol Essence. Itu karena kenapa? Karena dia mengandung 5% Bakuchiol, sehingga memang belum ada studi lanjutan untuk formulasi yang cukup tinggi dari Bakuchiol boleh apa enggak untuk ibu hamil seperti itu. Nah, kemudian yang untuk ibu hamil lainnya yang tidak dibolehkan yaitu adalah Cosvi. Karena kenapa? Karena Cosvi itu
untuk area kewanitaan ya, sehingga memang kalau untuk yang ibu hamil itu biasanya tidak disarankan menggunakan produk-produk untuk area kewanitaan. Nah, kemudian untuk yang ibu hamil yang lainnya yang tidak diperbolehkan yaitu adalah dark spot essence ya. Karena kenapa? Karena dia mengandung acid yang cukup tinggi, sehingga memang untuk ibu hamil tidak disarankan menggunakan dark spot essence. Nah, kalau untuk ibu menyusui yang tidak diperbolehkan yaitu yang pertama juga ada 5% bakuchiol essence gitu ya, sama halnya yang tadi karena memang konsentrasinya cukup tinggi yaitu 5%. Kemudian untuk ibu menyusui lagi yaitu BuzzFeed concentrate serum. Jadi BuzzFeed ini tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui karena kenapa? Karena ditakutkan tertelan oleh bayi seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Fitri. Wajah normal bisa pakai bakuchiol ya Kak? Apakah harus paket? Apa masih bisa dipakai dengan Morskin? Nah, untuk bakuchiol ini bisa digunakan untuk semua jenis wajah. Jadi termasuk wajah tipe normal gitu, itu aman banget pakai bakuchiol series ini. Dan misalkan nih lebih maksimalnya memang selalu kita sarankan itu menggunakan satu paket gitu. Jadi supaya serangkaian ya. Iya, supaya hasilnya lebih maksimal gitu Mbak Dian. Nah, tapi kalau misalkan konsumen menginginkan untuk menggunakan produk lain juga gitu, itu keputusan diserahkan kepada konsumen. Tapi kita harus tahu bahwa produk apa yang kita gunakan bersamaan dengan Lakoko itu harus aman, harus sesuai dengan jenis kulit kita, harus terdaftar oleh BPOM, dan juga jangan lupa untuk melakukan patch test. Jadi untuk mengetahui reaksi kulit itu bagaimana dengan produk yang kita gunakan. Jadi semua produk yang digunakan itu kita harus melakukan patch test gitu. Jadi bisa digunakan di area dagu atau di pipi gitu sedikit aja buat melihat gimana sih reaksi dari kulit kita dengan semua produk itu yang digunakan gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau ada saran dari kita itu memang sebaiknya serangkaian biar nantinya juga banget. hasilnya itu jadi lebih maksimal. Dan tentunya kalau misalkan lagi ini ya konsultasi ke kita juga jadi bisa mengarahkan produk selanjutnya itu pakai apa kayak gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, kemudian ini langsung dari Kak Syamsuddin Nasa, untuk menghilangkan bekas luka laser di wajah bagusnya menggunakan produk apa ya Kak? Gitu. Nah, kalau misalkan luka laser itu memang tidak bisa menggunakan skincare ya, jadi memang harus ke dokter gitu, dilakukan tindakan seperti laser lagi oleh dokter untuk menghilangkan bekas lukanya, atau mungkin nanti disuntik untuk menghilangkan bekas lukanya seperti itu biar tidak ada bekas lukanya atau keloidnya seperti itu. Jadi memang harus ada tindakan dokter. Kalau untuk menyembuhkan bekas luka ataupun keloid itu tidak bisa menggunakan skincare gitu ya. Jadi harus ke dokter. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Ayuminasa. Untuk pemakaian masker charcoal Lakoko untuk kulit berjerawat setiap hari apa gimana ya Kak? Jerawatnya itu parah. Nah, untuk penggunaan dari Amazonian Charcoal Glow Mask itu 2-3 kali dalam seminggu. Jadi 3 kali dalam seminggu itu udah maksimal, karena untuk Amazonian Charcoal Glow Mask itu sendiri merupakan produk eksfoliasi. Nah, untuk produk eksfoliasi itu tidak bisa digunakan setiap hari karena dikhawatirkan akan terjadi over exfo gitu. Nah, untuk penggunaannya bisa 3 kali dalam seminggu saja maksimal. Dan jangan lupa tetap gunakan basic skincare, bisa menggunakan bakuchiol series dan juga sunscreen, dan lakukan double cleansing dengan Ultimate Golden Swallow Facial Foam dan juga aloe vera soothing mist. Jadi gunakannya tidak hanya cukup charcoal glow mask aja, tapi gunakan skincare lain pendukung untuk merawat kulit berjerawatnya itu gitu Mbak Dian. Oke, jadi itu tadi ya. Nah, kalau ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa langsung ditanyakan aja di Telegram. Jadi kakak-kakak bisa langsung bergabung di Telegram Lakoko dan juga Luke. Di sana kita bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar konsultasi produk ataupun juga masalah-masalah kulit seperti itu. Atau mungkin yang masih bingung-bingung juga itu bisa bertanya langsung di Telegram tersebut gitu ya. Karena kita ini udah live-nya udah
1 jam. Jadi terima kasih banyak atas waktunya untuk kakak-kakak sekalian hari ini. Makasih banget, dan tentunya kita bakalan ini ya, nge-save juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada gitu. Oke, terima kasih dari aku, Makasih. dari Mbak Amel juga. Terima kasih kakak-kakak. Dadah. Assalamualaikum.